Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Anin SSI MPD dan yang kami sayangi teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi kami yang tertunda, yang dimana kami membahas bab 2 dan bab 3. Berhubung bab 2 sudah dibahas, maka kita langsung masuk ke bab 3. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dita Gustantina. Selanjutnya adalah pengertian teori. Teori adalah suatu penalaran yang di dalamnya terdapat seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu untuk menjelaskan. Contohnya, mengapa air dicampur dengan minyak tidak menyatu. Di sini sifatnya adalah menjelaskan. Dan yang kedua itu meramalkan. Dan contohnya, air deterjen dan minyak apakah dapat menyatu? Dan di sini kita dapat meramalkan apakah air deterjen dan minyak dapat menyatu. Dan yang ketiga, pengendalian suatu gejala. Contohnya itu, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia sehingga kereta api jalannya tidak terganggu karena sambungan. Dan yang kedua adalah tingkatan dan juga fokus teori. Luhmann mengemukakan tingkat teori ada 3, yaitu mikro, meso, dan juga makro. Mikro yaitu teori yang penjelasannya terbatas pada peristiwa skala kecil, baik dari sisi waktu, ruang lingkup maupun jumlah. Dan yang kedua, meso. Meso yaitu teori yang penjelasannya menghubungkan antara teori tingkat mikro dan juga tingkat makro. Contohnya, teori organisasi dan juga komunitas. Dan yang ketiga, makro. Makro yaitu teori yang penjelasannya yang lebih luas. Contohnya itu suatu lembaga sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Dan selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah substantif. Substantif ini merupakan pengembangan dari hal yang bersifat khusus seperti aksi mogok, kenakalan remaja, dan juga perceraian. Dan yang kedua adalah teori formal. Teori formal yaitu konsep global di dalam ilmu umum seperti penyimpangan-penyimpangan dalam bidang sosial dan juga kekuasaan. Dan yang ketiga, pertengahan atau middle range theory, yaitu teori yang sedikit lebih abstrak dan bentuknya formal dan biasanya digunakan dalam ilmu sosiologi. Baiklah, selanjutnya yang C, kegunaan teori dalam penelitian. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini berfungsi untuk memperjelas atau mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya ada fungsi yang ketiga yaitu sebagai kontrol, digunakan untuk membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Selanjutnya D. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.
Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan 3 variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka semakin banyak teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan. Ada langkah-langkah untuk dapat melakukan deskripsi teori adalah yang pertama itu tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Dan yang kedua, carilah sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya. Misalnya sumber bacaannya itu seperti buku, kamus, jurnal, ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain. Dan dia harus relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan dia pilih dan kemudian pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan atau yang akan kita lakukan. Kita pilih dari kita mencari definisi di setiap sumber bacaan tadi. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Kemudian kita lakukan analisa dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam atau yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dikatakan baik bila kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila pada penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan juga mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Berdasarkan gambar 3.1 dapat diberi penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menyusun kelompok teori apa yang perlu dikemukakan untuk menyusun kerangka berpikir, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Berapa jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan yang dipertujuan untuk pengajuan hipotesisnya nanti. Kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah kita sudah menentukan variabel yang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan atau yang bersangkutan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, kamus, dan lain-lain. Dan hasil penelitian yang dapat kita baca itu seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, dan yang lain-lain. Ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Setelah kita sudah membaca buku dan hasil penelitian yang kita baca, maka kita akan dapat mengemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang akan diteliti. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang akan ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Di analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori lain dan hasil penelitian satu dan penelitian lain, di mana analisis ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Keenam, sintesa kesimpulan.
Setelah kita melalui analisis kritis dan komparatif, maka peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Ketujuh, kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dapat dihasilkan berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Dan yang kedelapan yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir, maka selanjutnya disusunlah sebuah hipotesis. Misalnya, kerangka berpikir berbunyi, jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Maka hipotesisnya bisa berbunyi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan hasil belajar. Selanjutnya F, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data. Hipotesis ini merupakan langkah ketiga dalam sebuah penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, maka selanjutnya yaitu hipotesis. Adapun bentuk-bentuk hipotesis, yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada hipotesis komparatif, rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda atau keadaan yang terjadi pada waktu yang berbeda juga. Ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yang dimana rumusan masalah ini menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Pada bab 2 telah disampaikan tentang paradigma penelitian, di mana dengan paradigma penelitian, peneliti dapat menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah dan hipotesis penelitiannya, yang selanjutnya dapat digunakan untuk panduan dalam pengumpulan data dan analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat satu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Untuk judul penelitian yang berisi dua variabel independen atau lebih, rumusan masalah penelitiannya akan lebih banyak, demikian juga rumusan hipotesisnya. Pada halaman 104 di situ ada contoh judul penelitian, paradigma penelitiannya, rumusan masalah, dan rumusan hipotesis penelitian. 3. Karakteristik hipotesis yang baik. Adapun karakteristik hipotesis yang baik, yang pertama itu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu dinyatakan pada kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya penjelasan dari kami mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.